ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imami qutbil maqami sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil Imami Abi Yazid Al-Bustami wa ila ruhi qutbil ulumi Sayyidil Imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Sammal Al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjarwi Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail khususan ila ruhi Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyidil Imam Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi Sayyidil Imam Syekh Zainuddin Al-Mali bin Sayyid Bakri bin Muhammad Syatta Al-Makri Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyid wa Sayyid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghazam arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi manallah al-karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah ya'li darajatin bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa ladina zurriyatina min barakatihim min barakati ulamihim wa asrar anwarihim li sirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin Assalamu alayka ya khataman nabiyyin Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Waqt wa huwal ismul a'zamu indal aksari wa huwa dan bermula kalimat Allah yang disebut dengan ismul jalalah atau ismu zat. Al-ismul a'zam yaitu nama yang sangat agung atau menjadi sebuah istilah disebut ismul azam. Indal aksari menurut kebanyakan para ulama. Wakhtaran Nawawi rahimahullahu ta'ala annahul hayyul qayyum, dan memilih oleh Imam Nawawi bahwa al-ismul azam itu adalah nama Tuhan al-hayyul qayyum. Yang lewat sudah dijelaskan bahwa berkaitan dengan al-ismul azam itu adalah rahasia Allah. Kalau rahasia Allah maka tidak ada secara pasti yang mengetahuinya, namun hanya orang yang diberikan Allah, dibukakan Allah rahasia tersebut kepada orang yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama berkaitan dengan menyingkap tabir rahasia al-ismul azam itu mengkaji, menelaah, lalu menyimpulkan. Kebanyakan para ulama menyimpulkan bahwa al-ismul azam itu adalah ismul jalalah, dan Imam Nawawi adalah al-hayyul qayyum. Dua-duanya punya alasan, punya dasar, dan punya dalil. Yang lewat sebuah pertanyaan bahwa ismul azam itu apabila dipanggil dengan dia, Allah pasti menjawab.
Apabila dipinta Allah dengan Ismul Azam, maka Allah pasti memberi. Lalu ada yang mempertanyakan, aku sudah berdoa dengan Al-Hayyul Qayyum, aku sudah berdoa dengan membawa kalimat Ismul Jalalah, namun kenapa belum kabul? Kenapa tidak dikabulkan? Maka jawabannya adalah doa itu, fal jawabu anna lid-du'ai adaban wa syurutan. Pad doa'u, maka bermula doa itu adaban, ada adabnya, wa syurutan, dan ada syarat. Jadi orang berdoa itu harus memenuhi adabnya, memenuhi syarat-syarat doa, supaya doa itu diijabah Allah, supaya apa yang dipinta diberi oleh Allah. La yustajabud doa'u illa biha, la yustajabud doa'u, tidak dikabulkan doa kecuali dengannya. Penuhi dulu adabnya, penuhi dulu syaratnya, baru pakai Ismul Azam, maka doanya akan dikabul Allah. Apa syaratnya? Fa awwaluha, awwalus syurut, fa awwaluha, maka bermula yang paling pertama syarat doa itu ialah islahul batini, memperbaiki hati. Baiki hati, memperbaiki hati dengan cara bil luqmatil halal, dengan luqmah. Luqmah itu secara lafziah maknanya adalah suapan. Luqmah itu suapan asalnya. Berarti kalau diartii secara lafziah bil luqmatil halali, dengan suapan yang halal. Tapi maksudnya adalah makanan, karena makanan itu adalah disuap. Jadi syaratnya apa yang kita suap ini halal. Selama makanan kita kada halal, rumit untuk dikabulkan. Walau menangis darah, rumit untuk dikabulkan. Kenapa? Alasannya 5 qila. 5 karena alasan, karena dalil. Qila yang dikatakan ad-du'a'u miftahus sama, bermula doa itu adalah miftah, pembuka, kuncinya langit. Doa yang diijabah itu langit terbuka sampai ke langit ke-7, sampai ke arasy. Itu ciri doa yang dikabulkan. Jikalau kita berdoa tapi langit tidak terbuka, dipastikan doa itu kada dikabul Allah. Harus menembus langit dulu solah. Dia harus menembus 7 lapis langit, kemudian doa ini menembus sampai ke arasy. Kayak apa menembus langit? Sedangkan langit itu punya pintu. Nah, apa kuncinya untuk membuka? Langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Nah, kayak apa membuka langit ini? Dia karena langit itu berpintu. Lalu ujar para ulama, doa itu pembuka langit. Dengan doa itu kuncinya. Doa inilah kunci untuk membuka langit. Namun wa asnanuhu, dan rigid kunci. Rigid kunci atau gigi-giginya kunci itu luqmatul halali, makanan halal. Ini kunci nah. Kunci itu pakai rigid lah. Pan, kamu tahu rigid lah? Nggak tahu. Kamar tahu. Gigi kunci bang tahu lah. It kamu tahu lah. Nah kunci itu kan ada rigidnya dah. Nah itu kunci itu. Nah itu bila kada cucuk
itunya kada mau terbuka. Ini lawang, ada kuncinya, kunci. Kunci itu ada rigid, ini kunci, ini kunci. Ini kunci nang bujur, ini nang kada. Pada sama pada kunci. Cuma nang berbeda itu adalah giginya. Kita ambil nang ini, giginya kada pas, maulah terbuka. Maulah, kada mau terbuka. Jadi bila orang berdoa, ini sudah punya kunci. Tapi kunci itu ada giginya. Bila giginya kada pas, kada mau terbuka juga. Nah, giginya itu, rigidnya itu adalah luqmatul halali, makanan halal. Bila makanan kada halal, berarti rigidnya kada ada, dul, kada mau terbuka. Nang kayak apapun kada mau terbuka, walau kunci besi, walau kunci emas, walau apapun, dalam pengertian walau doa nang harat, doanya harat benar, tapi kunci bagaikan kunci itu, tapi gigi kunci itu kada ada, kada mau terbuka, kada mau terbuka rahmatnya. Artinya apa? Doa itu kada akan diijabah Allah, permintaan itu kada akan diberi oleh Allah. Nah, ini nang perlu kita perhatikan. Maulah kunci nyaman benar, maulah rigid itu nang alih. Jika mau mutongi kuncinya mana ya Allah, tapi maulah rigidnya itu nang alih, giginya itu nang alih. Nah, itu nang jadi permasalahan. Kita berdoa gampang aja, cuma nih makanan kita nih halal kan ada. Ini yang jadi masalah. Jangan sembarangan bermakan, harus diapiki makanan kita, jangan sampai temakan yang haram. Bila temakan yang haram, giginya ini rusak nih, nah kada mau lagi terbuka. Makanya ujar Nabi, fa'anna yustajabulahu, bagaimana bisa dikabulkan baginya, walaupun menangis, walaupun dengan doa nang harap, kada mau. Itu kuncinya. Wa akhiruha, dan akhir dari doa itu adalah al-ikhlasu, yaitu ikhlas wa hudurul qalbi. Nah, setelah makanan halal, yang berikutnya adalah hati hadir. Hati ingat lawan Allah, berharap kepada Allah, kemudian ikhlas karena Allah, bukan karena siapa berdoanya. Di sini kada dibahas salah masalah bahasa. Maunya bahasa Indonesia kada jadi masalah. Mau bahasa Inggris, mau bahasa kampung aja, ataupun bahasa Arab atau bahasa-bahasa nang lain, selama makanannya halal, saat berdoa hatinya hadir dan dia ikhlas dalam berdoa, maka dia sudah memenuhi syarat dikabulnya doa. Maka sangat diharapkan doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kama qala ta'ala, kama qala ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, fad'ullaha mukhlishina lahuddinu, fad'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, tapi berdoanya itu mukhlishina lahuddinu, hal keadaannya ikhlas bagi Allah semua ibadah. Dini itu artinya, dino itu artinya ibadah, bukan agama. Mukhlisina lahuddinu, hal keadaannya ikhlas untuk Allah akan agamanya, akan ibadahnya. Doanya ikhlas. Wa kama qala, dan sebagaimana Allah berkata li Sayyidina Musa alaihi salatu wassalamu, terhadap penghulu kita
atau tuan kita Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Musa, in aratta ayyustajaba laka du'auka pasun batnaka minal harami wa jawarihaka anil asami." Ya Musa, wahai Musa, in aratta, jika engkau menginginkan, ayyustajaba, diijabah, dijawab, laka bagimu doauka, akan doamu, pasud, maka pelihara olehmu, batnaka, akan perutmu, minal harami, daripada yang haram, wajawarihaka anil asami, dan pelihara anggotamu daripada berbuat dosa. Ini Nabi Musa. Ingat, ini Nabi Musa Saleh. Apalagi kita. Nabi Musa sendiri, seandainya Nabi Musa itu tidak memelihara perutnya dari yang haram, maka permintaan Nabi Musa akan diijabah Allah sekalipun seorang nabi. Tapi dalam rumus, seorang nabi kada mungkin makan yang haram. Paham rahmat? Kenapa? Karena nabi itu maksum. Maksum itu dipelihara Allah daripada berbuat dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Nah, memakan yang haram itu dosa besar. Dosa kecil aja terpelihara, apalagi dosa besar. Ini saking Allah menegaskan lawan kita bahwa seorang nabi pun, ingat, seorang nabi pun kalau makanannya haram, doanya tidak akan diijabah oleh Allah. Seorang nabi pun kalau dia bermaksiat dengan anggotanya kepada Allah, maka doanya pun tidak akan diijabah oleh Allah. Tapi yang sangat penting adalah sunbat maka anil haram. Sementara jawarihaka ini solahai bahasa kita kau aja ditaubati. Mentaubati nang makan haram ni rumit banget. Wa qala sayyidi Syekh Abdul Qa wa qala sayyidi Al-Jailani, berkata Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, kata Syekh Abdul Qadir, Allahu huwal ismul a'zamu. Allahu bermula lapas Allah, kalimat Allah. Kalimat ismul jalalah itu huwal ismul a'zam, dialah ismul a'zam, dialah nama yang agung. Terus kenapa aku sudah berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikanlah ini, kadada. Nah, lalu ujar Syekh Abdul Qadir, wa innama yustajabu laka, hanya saja diijabah, dijawab laka bagimu, iza qulta, apabila engkau mengata Allah, laisa fi qalbika ghairuhu, dan tidak ada di hatimu kecuali Allah. Itu nang diijabah. Ini dari Syekh Abdul Qadir, Pak. Rumit ni solahai. Aku sudah menyebut Allah, 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 minta kada.
Ujar Syekh Abdul Qadir, lamun hendak dikabulkan, engkau menyebut Allah berapa kali kah benar? Allah, 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 sampai di hatimu tidak ada yang lain kecuali Allah. Di saat itulah engkau meminta, disitulah kabulnya. Kalau kita Allah 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 ya Allah ya Allah ya Allah, tapi di hati kita masih ada selain Allah, masih ada duniawiyah, masih ada memikirkan anak dan istri, masih ada nang lain-lain daripada Allah Ta'ala, kada ini benar. Salah ini cepat dijawab langsung, tapi dengan syarat Allah 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 Allah. Jangankan salah minta duit, minta ke Makkah, sampai ke Makkah, sampai rahmatnya Allah 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 Allah. Sudah kadada lagi di hati kita yang lain daripada Allah, minta ke Makkah, sampai benar ke Makkah, dijawab langsung. Coba sana Allah Allah Allah, kada usah itu, dosa itu. Kita minta nang anu aja, dan hari itu hendak mangga Allah Allah Allah, hendak mangga 10 biji, tunggui seharianan sebulanan gak ada datang mangga, benar berarti kada kabur, kada diijabah. Kenapa kada diijabah? Berarti ada yang lain daripada Allah di hati kita. Kalau bujur-bujur Allah 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 Allah, kada ada lagi nang lain di hati kita yang kecuali Allah, binta aja mustajab. Nah di sini solahai masalah ganalnya. Masalah ganalnya ini adalah kita masih ada yang lain daripada Allah Ta'ala di dalam hati kita. Maka disitulah kita membutuhkan mengeluarkan apapun yang lain daripada Allah di dalam hati kita. Jangan ada lagi pang memikirkan duit hati ini. Jangan ada lagi pang memikirkan toko hati ini. Jangan ada lagi pang di dalam hati ini kendaraan. Jangan ada lagi pang dalam hati ini baju. Jangan ada lagi pang dalam hati ini rumah. Jangan ada lagi bang dalam hati ini mobil. Selama itu ada dalam hati, no, kada mau. Nah proses ini nang solahnya nang rumit. Proses laisa fi qalbika gairuhu, kada ada di hatimu selain Allah. Ini membutuhkan proses nang panjang. Kalau bahasa lain, benar, orang silahkan minta dengan kalimat Allah, 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 sampai dia lenyap. Sampai dia lenyap, tidak ada yang ada di hatinya kecuali Allah. Sampai dia fana, tenggelam di dalam lautan tauhid, tidak ada yang ada kecuali Allah. Saat itulah dia minta qabul. Ini terbukti soleh Syekh Abdul Qadir Jailani bukan ngisahkan aja, ini terbukti. Silahkan buktikan. Silahkan buktikan. Begitu aja aku semalaman berzikir Allah Allah Allah. Kada mau jawabannya, perlu bimbingan guru. Lalu perlu bimbingan guru. Nang kaya apa garang berzikir menyebut Allah 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 Allah, itu supaya di dalam hati ini kada ada yang lain kecuali Allah. Guru mursyid kena banai nang menjelaskan, membimbing hanya. Nah ini nang dikejar orang.
orang-orang sufi atau apa ini Pang, alla laisa fi qalbi illallah itu aja. Nang kayak apa hati kita ini kadada lagi, di hati ini kada buat lagi makanan dan nang lain-lain. Anta nuskhatul akwan fika suratur rahman. Anta nuskhatul akwan fika suratur rahman. Tajma' suwaral Quran. Bismillah, Bismillah sampai ungkapan anna laisa fi qalbi illallah. Kita nang membawakan syair ini benar, tapi ternyata di dalam hati kita ada yang lain daripada Allah. Kazabta, dusta. Itu pulang roh deh. Makanya kan beda-bedakan syair-syair. Oh ini syair ini, syair ini. Da'uni unaji habibi fala ta'zuluni fa'azli haram fala ta'zuluni fa'azli haram. Tinggalkan aku, aku ingin bermesraan dengan Rasulullah. Bujur kan? Itu syair orang yang ingin asyik dengan Rasulullah. Orang sufi itu benar rata-rata ahli syair. Kenapa? Karena dengan syairlah untuk mengungkap perasaan cinta mereka. Dengan syairlah mereka mengungkapkan kerinduan mereka. Dengan syairlah mereka mengungkapkan angan-angan mereka. Kita membaca itu benar ya. Makanya kadang-kadang kada asyik kita ini udah. Kenapa? Karena kita membawa kada lawan hati. Bahasa orang penyanyi, soalnya orang penyanyi lawan perasaan, lawan hati, beda lawan orang penyanyi lawan hanya sekedarnya. Lalu nang mendengar pun beda kan. Bahasa orang sufi, apabila sesuatu disampaikan sampai ke hati, maka dia pun akan menembus ke hati. Dia pun akan tembus ke hati. Bila kita menyampaikan kada dengan hati, hanya dengan lidah kita, maka dia hanya sampai ke telinga saja, tidak sampai ke hati. Apa yang disampaikan dengan hati, dia akan tembus ke dalam hati. Apa yang disampaikan hanya dengan lidah, tidak dengan hati, dia hanya sampai dengan telinganya, tidak sampai ke dalam hati. Ya nang ini berzikir ini. Nah berat benar. Ya benar aja. Allah itu al-ismul a'zam. Cuma maulahnya ini nih nang benar nang rumit. Walihazal ismi khawasun, dan bagi ini nama Allah khawasun, ada keistimewaan, ada khasiat. Khawas itu khasiat selain khasiatnya ada. Wa ajaibu, dan ada keajaiban
keajaiban. Nah, ini nang kita ambil. Nang tadi proses benar sampaikah kita, dapatkah kita, wallahu alam, tergantung kita sampai punya keinginan kada ke sana. Minha, di antara khasiat kalimat Allah, anna man dawama alaihi fi khalwatin mujarradan atau mujarridan, bahwa orang yang mendawamkan, yang mengekalkan, yang terus menerus alaihi, atas zikir Allah, 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 tapi dia dawamkan fi khalwatin, di dalam khalwat, mujarradan, hal keadaannya sendirian. Bi ayyakula, seperti dia mengata Allah, 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 tapi seorang dia rahmatnya di kamar, tapi dawam kadangnya sekali dua kali bang, dawam dulu. Hatta yaghliba alaihi minhu halun, sehingga yaghliba, menguasai, yaghliba, menguasai, alaihi, atas dirinya, minhu, dari zikir itu, halun, oleh hal. Lalu inya dikuasai oleh hal. Hal ini adalah keadaan yang datang dari Allah. Bahasa kita dalam kurung yaghliba alaihi minhu halun, sampai kada sadar. Kada sadar di sini bukan berarti pingsan, tapi kedatangan hal. Kedatangan hal. Aneh tuh aneh. Nah, hal ini sesuatu yang datang kepada hatinya, lalu dia asyik, kada ingat lagi nang lain kecuali Allah saat itu. Syahada, maka menyaksikan ia ajaibal malakuti, akan keajaiban alam malakut. Syahada, maka dia akan menyaksikan. Menyaksikannya bukan dengan mata kepala, tapi menyaksikannya dengan mata hati. Karena kalimatnya syahada, bukan ro'a. Pahamilah, seolah-olah bukan ro'a. Kalau ro'a, melihat lawan mata. Kalau ini syahada, menyaksikan dia dengan mata hati. Siapapun tidak bisa melihat, tapi inya sendiri yang melihat dengan mata hatinya. Apa yang dilihatnya? Ajaibal malakut, keajaiban alam malakut. Apa keajaiban alam malakut? Salah. Oh, dia akan melihat benar betapa ajaibnya alam malaikat. Dia akan melihat malaikat. Dia akan melihat keindahan bangunan-bangunan di alam malaikat. Dia akan melihat betapa makhluk Allah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di alam malakut, dan keajaiban-keajaiban lainnya. Seapa inya melihat, seapa inya datang hal. Seapa inya datang hal. Setengah jam ia datang, yaghliba alaihi minhu halun, maka setengah jam itu dia melihat keajaiban. Entah posisinya inya berduduk, entah rabah, kada tahu, yang jelas inya melihat. Inya melihat. Tapi sorangan, nah inilah benar bahayanya. Kalau kada ada guru mursyid, busi haikam semalaman 2 malaman nih didatang hal kayak ini, kayak apa ini? Maka rabah benar. Maka rabah ini. Lalu dikira nih kada tahu disuruh makanan gak ada mau ambil mati sakon dirjar.
Padahal ini datang hal. Guru mursyidnya lah yang membimbing, membantu. Artinya, ikam jangan coba-coba mengamalkan ini tanpa guru. Tanpa guru jangan coba-coba. Wah, aku anak menyaksikan keajaiban alam malakut, berzikir dah. Ulah kamar khalwat, seurangan berzikir Allah, 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 Allah. Wah, sampai bergoyangan meneh. Rumah amuk umpamanya tuh. Nah, itu lain. Itu nang bergerebek-gerebek lain. Ini asyiknya aja paling bergoyang-goyang meneh. Paling bergoyang-goyang aja, lawas kada lawas datang hal. Mungkin bisa 40 hari hanya terjadi, bisa 2 bulan, bisa setahun. Nah, nang jadi masalah salah kalau ini kada beampihan gila abdo. Orang pada akan gila. Kenapa? Ya karena ia geliba alaihi minhu haluhu. Inya dikuasai oleh hal, bukan dikuasai oleh akal. Lah, ilang am kada normal lah masalah eta. Iya mah juzub jadinya bener ini. Lah, aku aja hendak melihat keajaiban alam malakut. Aku hendak berzikir Allah 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 berkhalwat. Oh jangan. Jangan. Tanpa guru mursyid yang membimbing, jangan. Ini hanya sekedar mengetahui kisah bahwa orang-orang wali hebat, mau kasyaf mau apa, ini amalan mereka. Makanya rata-rata banyak orang sufi itu khalwat, rata-rata khalwat dan dibimbing. Nah saat itu wayakulu berkata ia biiznillah, dengan izin Allah, li syai bagi sesuatu, kun fayakun. Mun saat itu ini nah disambatnya amas jadi amas. Saat itu nang kana sebijian ini gambar teh amas kamu sebijian ini oma berapa kilo ini bener mun 50 kilo kamu jadi ini sugih kamu ada bertahan amun sekilo aja umpamanya semiliaran sugih kada salah sugih cocok ya. Kenapa? Karena kun bayakun pokoknya nang mana aja anak jadi nampak jadi ini intan bener jadi intan sugih lagi lalu wah aku aja anak intan nih bang ini jar bamaliannya dia mau bener kada mau. Kenapa? Karena sudah punya keinginan ini. Kada maunya napa? Kada mau ia geliba alaihi haluhu. Kada mau. Nah, ini kisah orang dan kita jangan coba-coba mengamalkan ini tanpa ada guru mursyid. Kita hanya sekedar mengetahui kisah. Wa zakara ba'duhum, dan menyebutkan oleh sebahagian mereka ulama. Nah ini kau dipakai marai annaman bahwa orang kataba yang menulis kalimat Allah fi ina'in di wadah mangkok bihasabi ma yasa'ul ina'a dengan menurut sesuatu atau tulisan yang meluaskan wadah. Maksudnya nih tulis Allah tapi sahibak wadah ini benar seapa kada
Besi mangkok genal lah, tulis Allah, Allah, Allah sampai hibak. Ini hibak ini mana? Nah ini mana kan jika orang kesurupan tinggal buat banyu aja mana ini. Nah warasya bihi wajhal masru'i, dan memercikkan ia bihi dengan mangkok tadi besi banyu, itu artinya wajhal masru', ke muka orang yang kesurupan, ahraka, maka terbakar jinnya, terbakar syaitannya, biiznillah, dengan izin Allah terbakar syaitanuhu, syaitannya. Nah kepikakan nah kamu haknya habis kamu kuriak buka tuh. Kenapa hangit muhanya rahmateh amun saawakan ini hangit muha lawan awak-awaknya aja. Lamun jin yang merasuki ini tahan hangit seawakan hanyar buka hanyar sigar ampih kesurupan. Nah ini rahmat teh kawa diulah cuma mangkok aku mangkok halus ini jir kada banyak kada mau ada mangkok ukurannya nang sadang-sadang tulisi Allah sekiranya dulu soleh kalimat Allahnya itu jangan kurang daripada 66, lebih selebihnya jangan kurang daripada 66 kali. Di piring maulah, ayo tulis di piring soleh Allah, Allah. Lawan apa menulis? Ya lawan spidol. Tulis lawan spidol. Spidolnya jangan nang permanen aja. Kada apa salah. Tapi ini berandaman dulu soleh, randam dulu. Nah kayaknya ada nang orang kesurupan tinggal nih randam semalaman soleh kayaknya buat ke botol, randam semalaman buat ke botol, ini kesurupan nih aja lah semprotan. Kadang nang harus kalah kasan jangan ini ulah bedulu nang nyaman saya ulah bedulu buat banyu randam lebih bagus semalaman buat ke botol. Kayaknya ada orang kesurupan tinggal bawa aja lagi lah. Cocok kam pokoknya beli sebotol salawiribu kadang kali-kali siapa hendak aku tinggal merandam aja semalaman mereka randam sebotol aku dapat selawiribu itu. Kadang kali kada boleh mereka terserah orang aja Nah ya nang kesurupan masal sekolahan kan semprot aja lagi nah banyunya ambil pokoknya ambil aja. Nah ini kawa dipakai. Waman zakarahu sab'ina alfi marratin. Wah ini kada sanggup juga salah. Jangan juga kamu guru jamaah ini. Waman zakarahu, siapa yang menyebut kalimat Allah sab'ina alfi marratin 70.000 kali. Wah lumayan di mana? 2 jam ada kamu ini bisa lebih kamu ini. Fi maudhi'in khalin, di tempat yang sunyi anil aswat, dari suara. Kada kawa di rumah selai ke gunung muka. Jangan ada suara motor, suara mik ada jauh ngarannya ke hutan situ ikam, ke gunung supaya kada ada suara nang lain. Ayo berzikir ya 70.000 kali. Mbah itu minta lawan Allah kabul. La yas'alullah syai'an illa a'tahu. La yas'alullah, tidak meminta ia akan Allah syai'an, sesuatu, illa a'tahu, kecuali memberi oleh Allah akan sesuatu itu. Kada kawa jua kita makai soleh kemana jangan ada suara. Kada kawa di rumah dipundukin kada kawa benar karena ada suara. Mengenai kada ada suara ini ke dalam guha benar iya dalam gunung ini
zikir ya Allah Allah Allah. Nabi hendak meminta emas sebangnya nak sugih. Dapat inang bulik tu batu nang kaya emas kaya batu tu beran lagi nya sugih. Cuma bilanya kadu bahasa gila itu tu. Aduh sahigam salah nenek. Akhirnya kada sanggup. Nin pulanglah nang kawa dipakai ini nah. Boleh ijazahnya ada benar boleh jadi pakai. Wa man qala siapa nang mengata kulla yaumin setiap hari ba'da sholati subhi imbah sembahyang subuh huwallahu Allahu Allah boleh Allahu Allah sab'an wa sab'ina marratan 77 kali. Wah ini nyaman aja salah ya. Lalu Allahu Allah 70 kali mbah sembahyang subuh ra'a barakatah niscaya dia melihat dengan matanya sendiri barakatah berkahnya berkah fi dinihi berkah dalam agamanya wa dunyahu berkah dalam dunianya wa syahada dan menyaksikan ia fi nafsihi pada dirinya asya'an ajibatan asya banyak sesuatu nang ajaib dia akan mengalami banyak ajaib dalam dirinya kena. Nah masalahnya soalnya siapa mengamalkannya ini nah ini nggak ada tahu deh ada nang mengamalkan sudah 5 tahun nggak ada apa-apa ya bener kada pernah dia menyaksikan ajaib nafsi ini ada soal berarti perlu dibujurakan bujur deh mengamalkan Allahu Allah khusyuk hadir makanan halal dia akan melihat berkahnya lawan mata kepala ini akan melihat berkah dalam agama berkah dalam dunia berkah dalam dirinya. Nah ini silahkan diamalkan kenapa? Dalam pengertian ini ada ijazahnya mana? Ada ijazahnya. Silahkan dikampakai, diijazahkan, dipakai. Dan ini kada dua gilaan mana yang dah karena biasa aja 77 kali aja cuma membutuhkan muwazabah membutuhkan mudawamah dulu harus terus menerus lalu membutuhkan kehadiran dan keikhlasan hati baca jari habis kemudian walam yusamma bihi gairuhu walau ta'annutan tidak boleh diberi nama dengan Allah gairuhu kecuali Allah. Kada boleh siapapun diberi nama Allah, ada boleh. Hukumnya haram dan berbahaya boleh. Berbahaya. Dulu coba baca di dalam qauluhu lam yusamma. Lam yusamma qauluhu di dalam walam yusamma bihi gairuhu ke bawah wayurwa diriwayatkan anna imra'atan sammat waladaha Allah waruwiyat wayurwa dan diriwayatkan anna imra'atan bahwa seorang perempuan sammat waladaha mengarani anak laki-lakinya
Allah, kalimat Allah. Sama itu ke Allah. Bahaya panggil nenek. Ikam mau ngarani Allah. Tidak boleh. Panazalat sa'iqatun, maka turunlah sa'iqah, petir. Sa'iqah itu petir. Wa ahrakathu, dan membakar dia. Jangan coba-coba. Makanya di sini digarisi sidin, walam yusamma bihi gairuhu, tidak boleh diberi nama Allah selain Allah sendiri, walau ta'annutan, sekalipun main-main. Walau ta'annutan, sekalipun main-main, tetap kada boleh, berbahaya. Kalau ikam mengarani yang lain silahkan. Anak dengarani anak Israel silahkan aja. Paling bibinian kedahakon. Beri takutan aja, aku ngarannya ingin takutan aja. Siapa ngarannya Israel? Bang Muhammad Israel, Bang Muhammad bang. Tapi secara hukum bolehlah, boleh aja. Kamu anak siapa? Ngaran anak Muhammad Israfil, ayo anak Muhammad Munkar. Mbak buktinya, nang lain ada aja mana Muhammad Ridwan. Nah kalau nada Muhammad Ridwan. Apalagi Muhammad Rakib, ada orang ngaran Rakib kan. Ada orang pengaran Atid, ada aja juga ngaran Jibril kan ada. Ada aja orang ngaran bila ikam anak top rahmatnya kena ngaran jika anak Muhammad Jibril aja dah. Ya kadang alih ikam orang hendak melihat Jibril. Nah boleh aja hendak mana ikam ngaran bahasanya tuh. Nah tinggal asyraful asma aja, mana nang paling mulia nama. Tapi jangan coba-coba menamai Allah. Habis kemudian warrahmanur rahimu sifatani ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab.